sejahtera untuk kita semua. Puja dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas berkat-Nya tugas proyek mata kuliah kimia umum ini dapat berlangsung dengan lancar. Kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Andus Iis Siti Jahro MSI sebagaimana dosen pengampu mata kuliah kimia umum yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan tugas proyek ini. Tugas proyek kami ini berisi tentang uji coba penentuan karbohidrat terhadap makanan pokok, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Ika Nadia Ninggolan, Hotma Parulian Mute, Batara Leandro Manurung, Stephen Gilbert Leonardo Surmin, Nurhaliza Dwi Mesya, dan juga Hairul Adrian. Sebelum kami ke uji coba penentuan karbohidrat terhadap makanan pokok, buah-buahan, dan juga sayuran, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai landasan teori dari uji coba ini. Landasan teori ini akan dijelaskan oleh Saudara Hotma Parulian Mute. Kepada Saudara Hotma kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkannya. Praktikum merupakan bagian dari pendidikan dan pengajaran yang bertujuan agar siswa memperoleh peluang untuk memeriksa, menguji, dan melaksanakan dalam kegiatan nyata apa yang diperoleh dalam teori, seperti yang diterapkan pada praktikum uji makanan. Praktikum uji makanan memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi zat-zat makanan. Uji zat-zat makanan terhadap berbagai bahan makanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, dengan mengelompokkannya sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang uji karbohidrat pada makanan. Sebelum itu, saya akan membeberkan apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen bahan makanan yang penting dan merupakan sumber energi yang utama. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai di alam, terutama sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi hampir seluruh penduduk dunia, khususnya bagi penduduk di negara yang sedang berkembang. Dalam tubuh, karbohidrat berfungsi untuk mencegah timbulnya ketosis, mencegah pemecahan protein tubuh yang berlebihan, mencegah kehilangan mineral, dan untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Selain itu, karbohidrat dapat juga digunakan untuk bahan pengisi tablet dan kapsul, bahan pemanis, bahan perasa, bahan pengawet, dan sumber serat. Karbohidrat dikenal ada 3 kelompok utama, yaitu gula sederhana yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah gula sederhana yang terdiri atas 4-6 atom karbon. Merupakan karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Bentuk ini dibedakan kembali menurut jumlah atom C yang dimiliki dan sebagai aldosa atau ketosa adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa mengandung 6 atom karbon dan merupakan jenis gula paling umum dalam tubuh. Glukosa dapat ditemukan pada madu, gula, dan kudapan manis yang terbuat dari gula, kue, biskuit, buah, dan jus buah. Fruktosa. Fruktosa dapat diperoleh dari madu-madu, buah, dan beberapa sayuran. Selain itu, fruktosa juga didapat dari pari, jagung, dan lain-lain. Saat ini digunakan secara luas sebagai pengganti sukrosa atau gula pasir dalam minuman ringan, buah kalengan,
selai, dan produk jeli. Dan juga ada dalam beberapa produk olahan susu. Setelah diabsorpsi, fruktosa mengalami metabolisme di dalam hati, menghasilkan glukosa, glikogen, asam laktat, atau lemak, tergantung kondisi metabolisme masing-masing individu. Yang kemudian yaitu galaktosa. Galaktosa dihasilkan sebagai produk metabolisme laktosa dari susu, serta memiliki peranan penting bagi perkembangan jaringan saraf pada bayi dan dapat menjadi glukosa dan glikogen. Selanjutnya yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat tersusun atas 2 sampai 10 satuan monosakarida. Oligosakarida yang umum adalah disakarida, yang terdiri atas 2 satuan monosakarida dan dapat dihidrolisis menjadi monosakarida seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang kemudian sukrosa. Sukrosa atau gula tebu tidak memiliki sifat bereduksi. Sukrosa dibentuk melalui penggabungan glukosa dan fruktosa yang diperoleh dari gula tebu, madu, dan sirup. Yang kemudian yaitu laktosa. Laktosa yang terdiri atas glukosa dan galaktosa diperoleh dari susu sapi dan produk olahan lainnya. Mengandung susu bubuk atau whey yang merupakan cairan yang tertinggal dalam proses pengolahan susu menjadi keju, seperti coklat, susu, setang instan, biskuit, dan sup creamy. Kemudian yaitu maltosa. Maltosa merupakan gula pereduksi yang terdiri atas 2 unit glukosa dan terutama dijumpai pada biji-bijian yang berkecambah seperti gandum. Yang dihasilkan melalui perkecambahan ini digunakan dalam produksi minuman fermentasi seperti bir. Dalam jumlah kecil, maltosa terdapat dalam biskuit, sereal, sarapan, dan minuman yang mengandung malt. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang tersusun lebih dari 10 satuan monosakarida dan dapat berantai, lurus, atau bercabang. Polisakarida dapat dihidrolisis oleh asam atau enzim tertentu yang kerjanya spesifik. Hidrolisis sebagian polisakarida menghasilkan oligosakarida dan dapat digunakan untuk menentukan struktur molekul polisakarida. Contoh amilum, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Kemudian uji kandungan karbohidrat. Berdasarkan sifat-sifat karbohidrat dan reaksi kimia yang spesifik, karbohidrat dapat dianalisis menggunakan uji Benedict yang digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat melalui reaksi gula pereduksi. Larutan alkali dari tembaga direduksi oleh gula yang mengandung gugus aldehida atau keton bebas dengan membentuk kupro oksida berwarna. Larutan Benedict dilakukan pada suasana basah yang menyebabkan terjadinya transformasi isometrik. Pada suasana basah, reduksi ion Cu dari CuSO3 oleh gula pereduksi akan berlangsung dengan cepat dan membentuk Cu2O yang merupakan endapan merah bata. Selain dengan uji Benedict, karbohidrat dapat diidentifikasi dengan uji Molix, uji Seliwanov, uji Fehling, dan uji iodium. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita akan melihat uji coba karbohidrat terhadap makanan pokok yang akan dilaksanakan oleh Saudara Batara. Kepada Saudara Batara kami persilahkan. Siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Batara Rendra Marbau.
Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan melakukan percobaan uji karbohidrat terhadap makanan. Yang pertama kentang, yang kedua nasi, yang ketiga ubi, yang keempat tempe, yang kelima tahu, dan yang keenam betadin. Nah, kita akan melakukan percobaan karbohidrat menggunakan betadin dengan cara teteskan betadin terhadap makanan. Pertama kita teteskan kentang. Kedua nasi. Ketiga ubi. Keempat tempe. Kelima tahu. Apabila makanan tersebut berubah menjadi warna biru pekat, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Kentang tidak berubah warna, berarti tidak mengandung karbohidrat. Kedua nasi berubah warna menjadi biru pekat, berarti mengandung karbohidrat. Ubi berubah warna menjadi biru pekat, berarti mengandung karbohidrat. Tempe tidak berubah warna, berarti tidak mengandung karbohidrat. Tahu tidak berubah warna, berarti tidak mengandung karbohidrat. Sekianlah presentasi yang saya sampaikan, dan terima kasih. Selanjutnya, untuk uji coba karbohidrat terhadap buah-buahan akan dibawakan oleh Nurhaliza Dwi Mesya. Kepada saudari Nurhaliza kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Dwi Mesya. Di sini saya ingin menguji apakah di dalam buah-buahan yang saya gunakan terkandung karbohidrat. Untuk melihatnya kita menggunakan tetesan betadin. Jika berubah warna maka bisa dibilang di dalam buah-buahan tersebut terkandung karbohidrat. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan buah-buahan apa saja yang saya gunakan. Nah, buah-buahan yang saya gunakan adalah pertama ada tomat, lalu nanas, ada alpukat, ada apel, dan ada lemon. Untuk menguji karbohidratnya kita menggunakan tetesan betadin. Nah, buah-buah yang tadi sudah saya haluskan seperti ini agar jika ditetesi dengan betadin kita lebih mudah melihat perubahan warnanya. Baiklah, langkah selanjutnya akan saya tetesi dengan betadin. Baiklah, sekarang saya tetesi dengan betadin. Yang pertama pada buah tomat, yang kedua pada buah nanas, yang ketiga pada buah alpukat, selanjutnya pada buah apel, dan yang terakhir pada buah lemon. Baiklah, untuk melihat perubahannya kita tunggu beberapa menit dulu. Nah, setelah saya biarkan 5 menit, maka yang terjadi pada tomat jelas tidak ada perubahan warna. Pada buah nanas juga tidak ada perubahan warna. Pada buah alpukat juga sama. Pada buah apel juga masih warna betadin asli, dan pada buah lemon juga tidak ada perubahan warna. Jadi jelas pada semua buah ini tidak ada kandungan karbohidratnya. Nah, setelah percobaan saya tadi sudah jelas pada buah-buah yang saya gunakan tidak ada kandungan karbohidratnya. Jadi itulah yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Selanjutnya, uji coba karbohidrat terhadap sayuran akan dibawakan oleh saudara Stephen. Kepada saudara Stephen, kami persilahkan. Hai semua, perkenalkan nama saya Stephen Gilbert Leonardo Sormin. Saya akan melakukan pengujian karbohidrat terhadap 5 jenis macam sayuran. Adapun alat penguji yang saya gunakan dalam melakukan pengujian tersebut yaitu menggunakan betadin.
Berikut 5 jenis sayuran yang saya gunakan melakukan pengujian tersebut. Baiklah, yang pertama jenis sayuran yang saya gunakan yang adalah bayam. Yang kedua, saya menggunakan seledri. Yang ketiga, saya menggunakan buncis. Yang keempat, saya menggunakan kangkung. Dan yang kelima, saya menggunakan timun. Langkah selanjutnya, saya akan meneteskan beberapa tetes betadine terhadap 5 jenis sayuran tersebut. Jika sayuran tersebut berubah warna, maka sayuran tersebut terkandung karbohidrat. Yang pertama, saya akan meneteskan betadine kepada sayuran bayam. Yang kedua, saya akan meneteskan betadine kepada seledri. Yang ketiga, saya akan meneteskan kepada buncis. Yang keempat, saya akan meneteskan kepada sayur kangkung. Dan yang terakhir, saya akan meneteskan kepada timun. Untuk menunggu hasilnya, kita memerlukan beberapa menit. Setelah menunggu beberapa saat untuk perubahan warna pada 5 jenis sayuran tersebut, berikut merupakan hasil dari penelitian. Dari hasil pengujian pada sayur bayam, tampak terlihat jelas bahwa bayam tidak terjadi perubahan warna. Selanjutnya, pada kangkung juga tampak terlihat jelas bahwa kangkung tersebut tidak terjadi perubahan warna. Yang ketiga, pada sayur seledri, tampak jelas juga bahwa seledri tidak memiliki perubahan warna. Pada sayur buncis juga, sayur buncis tersebut tidak terjadi perubahan warna. Dan yang terakhir, pada timun juga tidak terjadi perubahan warna. Dari hasil pada pengujian 5 jenis sayuran tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kelima jenis sayuran tersebut tidak terjadi perubahan warna yang disebabkan karena sayuran tersebut memiliki karbohidrat yang sangat kecil yang mengakibatkan sayuran tersebut tidak terjadi perubahan warna yang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang terakhir, kesimpulan dari uji coba karbohidrat terhadap makanan pokok, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan akan dibawakan oleh Saudara Hairul Adrian. Kepada Saudara Hairul Adrian, kami persahkan. Setelah kita melihat 3 teman kita, yaitu Nur Aliza, Batara, dan Stephen, melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan: tomat, nanas, alpukat, apel, lemon, kentang, nasi, ubi, tempe, tahu, bayam, kangkung, seledri, buncis, dan timun yang ditetesi dengan larutan yodium atau betadine, dapat diambil kesimpulan mengenai kandungan dalam bahan makanan tersebut. Ada beberapa bahan yang mengandung karbohidrat dan ada pula bahan yang tidak mengandung karbohidrat, seperti sebagai berikut. Yang mengandung karbohidrat adalah nasi, ubi, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat yaitu tomat, nanas, alpukat, apel, lemon, tempe, tahu, bayam, kangkung, buncis, seledri, dan timun. Demikianlah uji coba karbohidrat terhadap makanan pokok, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran yang dibawakan oleh kelompok 9 sebagai pemenuhan tugas proyek mata kuliah kimia umum. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.